Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 21 September 2024, malam hari pukul 11 ini kayaknya. 11 malam, ini podcast paling mengerikan ini. Saya ya seneng-seneng aja, banyak kawan datang. Beliau adalah kawan lama saya ini dari kecamatan yang agak jauh, meskipun sama-sama Kabupaten Blitar. Ini kata kunci malam ini adalah pengalaman beliau-beliau yang sudah menggunakan sprinkle atau alat pertanian, alat siram untuk pertanian manfaat. Jadi beliau ini pemetik manfaat. Nah, kita akan menggali pengalaman beliau, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Yang dari ini adalah Mas Agus, beliau ini Mas Didi, lah beliau ini adalah Pak Wo, nama panggilannya. Padahal sebetulnya jabatan beliau adalah kami tua. Ini jabatan seumur hidup ini. Tidak mungkin dipecat ini. Ya, beliau adalah kepala dusun. Disingkat kadus kadang-kadang. Kadang-kadang disingkat kasun, kepala dusun. Nah, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Mas Agus. Dari desa mana Mas Agus? Desa Pasir Harjo. Desa Pasir Harjo. Dusun Kali Putih, beliau Bapak kepala dusun. Kecamatannya Talun, Kabupaten Blitar ya teman-teman. Ye. Dusunnya Kali Putih. Beliau ini adalah Pak, lengkapnya siapa Pak? Samsul Mu'ain. Samsul Mu'ain. Mu'ain. Sangat Arab ya. Nah, kawan-kawan yang nonton barangkali satu sekolah dulu kan, tapi sudah menyebar di mana-mana, silahkan bertegur sapa. Mas Agus, Mas ya, saya ke Mas Agus dulu. Pengalaman jenengan, saya ceritakan dulu sebentar ya Mas. Apa Mas Agus ini sudah beli paket sprinkle waktu itu yang menggunakan mode yang bisa diatur mode tingkat kelembutannya. Jadi Itali punya. Bagaimana setelah memakai beberapa kali ini, Mas? Nah, menurut pengalaman saya aplikasikan di tanaman kemarin di tanaman jagung. Okay. Kalau di tanaman jagung itu per 100 ru, biasanya kalau pengairan bawah pada umumnya itu habis kurang lebih 5 sampai 7 liter. Berarti nah, sekitar 50.000 sampai 70.000. Ya, kemarin saya aplikasi dengan sprinkler ini cuma habis 2 sampai 3 liter. Sebentar, pengairan dari bawah tadi karena Mas Agus menggunakan pompa energi listrik. Nah, perlu dicatat itu. Jadi kalau ukuran durasi atau jamnya itu berapa jam untuk bumi 100 ru atau 1400 meter persegi? Kalau kemarau seperti ini ya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Itu kalau pakai BBM atau bensin atau pertalite berarti berapa liter kira-kira? Kalau pertalite kan 1 jam 1 liter. 1 jam 1 liter. Kalau 24 jam berarti ya kali mengalihkan saja. 240.000 itu pun kalau kita menghisap dari tangki mobil atau tangki motor. Ya, kalau beli eceran, ya tambah 2.000 kali sekian. Jadi anggap saja 240.000 plus lain-lainnya 250.000-an lah. Itu padahal sekali lagi untuk lahan 1.400 meter persegi. Nah, karena beliau memakai pompa energi listrik hanya habis 50 sampai 70.000. Ya, cukup. Memang irit, tapi kan ini tidak bisa dipukul rata karena banyak sekali lahan pertanian tanpa aliran listrik. Nah, setelah memakai sprinkle ini, Mas, bagaimana? Ya, lebih efisien tenaganya. Efisien. Okay. Terus pengeluaran BBM juga lebih irit lagi. Iya. Berapa tadi? Berapa jam, Mas? Kalau saya cuma 2 titik ya, 2 titik dan 1 titik itu saya kasih bensin itu pertalite itu cuma 1,5 liter. 1,5 liter. Nah. Jadi cuma habis 3 liter. 3 liter 30.000 kalau nyedot dari tangki motor. Nah, dan tadi pagi juga saya aplikasikan di bawang merah. Yeah. Ya, kurang lebih 1.400 meter lagi. Itu habis 3 liter juga.
Cukup. Cukup, alhamdulillah. Pindah berapa kali? 2 titik juga. 2 titik juga ya. 2 titik. Oh. Biasanya kalau pakai sanyo itu 1 hari 1 malam. Belum Siramnya. ongkos siramnya. Ongkos siram ya. Ya. 60.000. Karena maaf, Ya. di daerah kami kan desanya saja namanya Pasir Harjo. Jadi tanahnya yang jelas yang berpasir. Harjo itu rejo alias ramai. Banyak sekali timbunan pasir di sana. Karena kalau berpasir ya air itu teresapnya kan ya sangat banyak. Jadi pokoknya beda jauh lah dari tenaga, dari bahan bakar, beda pokoknya. Menurut saya pribadi loh. Dan saya mengajak Pak Kasun, adik saya itu monggo sarang-sarang pakai alat yang milenial. Dan kenyataannya menghemat. Lalu yang sering diragukan oleh kawan-kawan, apa bisa basah? Kira-kira begitu. Menurut pengalaman Mas Agus sendiri bagaimana? Saya pendengar. Nah, kalau menurut saya pribadi, kemarin saya aplikasikan di tanaman jagung. Itu kalau 1 titik habis bensin 1,5 liter. Itu lebih dari basah, terus terang. Untuk jagung padahal. Untuk jagung. Yang akarnya relatif panjang dibanding bawang merah. Tapi umur berapa jagung, Mas? Jagung umur 1 bulan. 1 bulan. Ya. Itu tingginya kira-kira 50 cm. Iya. 1 lutut kan? 1 lutut ya. 1 lutut ya. Iya. Itu artinya sudah mencukupi. Nah, nanti kalau usianya bertambah, kira-kira kebutuhan airnya ya bertambah lagi. Bertambah lagi. Tapi kan daya basahnya semakin lama kan rimbun kan. Nah, jadi rimbun. Penguapan air itu semakin berkurang. Karena cahaya matahari terhalang oleh dedaunan sehingga airnya cenderung awet lebih. Awet. Iya. Mungkin untuk jeda 1 minggu sekali sudah mampu itu. Untuk jagung. Untuk jagung. Kalau bawang merah? Kalau untuk bawang merah ya 4 hari lah. 4 hari. Karena bawang merah kan sangat perlu air. Gitu. Oh, jadi jedanya 2 hari? Lebih cepat lah. Enggak, jeda tidak siramnya 2 hari. 2 hari. 2 hari. Tapi kalau dihitung-hitung kan cepat, tepat irit, tetap irit lah intinya. Dari siram, dari ongkos BBM-nya, tetap irit. Beliau Mas Agus ini memakai sprinkler sekali lagi yang bisa diatur tingkat kelembutannya. Dan saya juga pernah menerapkan itu cocok untuk bawang merah yang daunnya tergolong sensitif. Jadi ketika misalnya kena air yang agak butirannya itu kasar ya kira-kira rawan trotol. Tapi bagaimana kalau menurut jenengan ini umur berapa bawang merahnya, Mas? Kalau bawang merah saya ini masih baru-baru tanam. Baru tanam ya? Oh, umur seminggu, 2 minggu? Belum. Oh, belum ya? Bukannya itu perlu tiap hari disiram? Iya. Tapi kan kalau habis 1 titik, habis 1,5 liter itu sudah basah sekali. Oh gitu ya? Sudah berani basah. 4 hari sekali berani? Ya, berani. Satu. Padahal kawan-kawan di Nganjuk itu konon kalau masih baru tanam, baru ponjo. Di sana tonjo ya kan? Ya, tonjo. Di sini ponjo. Itu tiap hari pagi dan sore. Sementara kita di sini enggak ya? Enggak. Nah, menurut saya enggak. Alhamdulillah. Iya. Dan ke depan rasanya ini Mas Agus berani ini memperluas tanaman, area tanam ya. Sebab ini dengan dimudahkan begini. Bahkan tadi kita diskusi panjang bagaimana merancang penyiraman yang lebih hemat. Lebih mudah, lebih hemat. Tidak memakai tidak lagi memakai selang full, memakai selang pemadam, tapi nanti ada kombinasi dengan instalasi PVC. Itu bisa. Kalau kita diskusi detail datang begini ketemu, kalau via telepon biasanya agak sulit, lama. Nah tadi bagian itu nanti Mas Didi ini ya, kira-kira insinyurnya kira-kira yang akan menata gitu kan. Tukang insinyurnya Mas Didi. Beliau ini adalah adiknya Mas Agus. Sementara itu dulu Mas Agus dengan Mas Agus. Kita sambut dengan Mas Didi. Matur sembah nuwun. Siap, nggih.
Gimana ya Mas Didik? Kira-kira angen-angen jenengan untuk menekan apa ya, biaya jaringan irigasi atau penyiraman untuk lahan katakanlah 1 hektar, atau kita ngomong yang skala kecil dulu lah, 1.400 meter persegi. Itu kalau hitung-hitungan jenengan dengan harga PVC tadi dan sebagainya, bagaimana Mas ya? Ya tergantung ukuran lahannya juga ya. Kalau ukuran 1.400 meter persegi, berarti kan membutuhkan 2 titik. Kasih sprinkler 2 titik. Paralon cuma butuh berapa tadi ya? Sekitar 10 lonjor. 10 lonjor. 10 kali 4 berarti 40 meter. Itu nanti kan dipasang lagi yang naik kan lebih simpel lagi. Tinggal pindah-pindah sprinklernya aman. Yang dipindah sprinklernya bukan berikut cagaknya atau tiangnya atau tripodnya. Nah, ini sebenarnya saya juga pernah menerapkan kawan-kawan dan juga saya dokumentasikan metode itu di channel ini, tetapi rupanya mungkin kurang menarik perhatian bagi teman-teman yang maunya serba simpel. Sebab menata jaringan pipa di tengah lahan punya saya itu 100 meter. Jadi total pipa yang saya butuhkan waktu itu 2,5 dim atau 2,5 in itu adalah 27 batang. Lumayan investasinya. Nah, setelah kita diskusi tadi, kira-kira itu kalau pakai pipa 1,5 in atau 1,5 dim cukup. Nah, itu dengan Mas Didik tadi ketemu, gitu kan Mas. Nah, nanti tiap tripod supaya tidak ribet pasang stop kran. Tinggal buka tutup, kemudian ya bergiliran nyemprotnya, siramnya. Tapi setidaknya idealnya menggunakan 2 sprinkler, tetap itu. Tapi kan mudahnya nggak usah hidupkan mesin lagi Mas. Langsung sini tutup, sana buka kan langsung putar lagi. Enaknya begitu. Kalau memakai selang full itu memang perlu buka tutup. Sebenarnya bisa tidak buka tutup karena lepas pasangnya konektor itu kan mudah. Kalau kita lepas saja itu kan sebenarnya nggak masalah dibuang dulu. Oh ya. Tapi kan cari hematnya. Cari hematnya kan pakai PVC lebih hemat lagi. Nah itu ya kawan-kawan. Ini sebagai saya petani, tapi belakangan saya terpaksa menjadi pedagang. Dan sebagai petani, saya mencoba mencari jalan bagaimana penyiraman yang lebih hemat biaya. Caranya seperti tadi. Nah soal detailnya, bagi kawan-kawan yang tertarik bisa telepon saya. Nanti kita diskusi lah. Jadi bukan sekedar jualan terus asal untung, kita carikan solusi yang sekiranya bisa murah. Gitu Mas Didik. Mas Didik ini adiknya Mas Agus, sekali lagi beliau juga petani bawang merah, cabai merah keriting, macam-macam lah, dan tergolong semangka, sukses dan makmur ini beliau ini. Amin. Itu dulu Mas Didik, barangkali ada yang tambahan dari jenengan tentang apa begitu? Ya ini kan kemarau panjang lah. Untuk pengairan saya rasa itu hemat pakai yang sprinkler ini daripada yang kecil-kecil itu. Enggak, pakai sprinkler yang besar ini lebih efisien, lebih hemat, lebih simpel daripada itu pengairan dari bawah. Debit air pun sumur kan juga berkurang. Kalau ini kan airnya nggak perlu banyak juga, sudah mencukupi. Jadi itu bagian dari manajemen sumber daya air kawan-kawan. Itu harus penghematan sumber daya. Sebab kalau mengingat kemarau setidaknya musim hujan ini akan datang bulan apa Mas? Bulan 11 lah perkiraan. Biasanya begitu. Kan, masih tunggu 2 bulan lagi. Ya itu. Sebab nanti kalau Tuhan berkehendak lain tiba-tiba besok hujan ya bisa saja kan. Tapi yang umumnya di Jawa ini kawan-kawan itu masih 2 bulan lagi. Kalau orang Jawa pakai Pranoto Mongso yang disusun oleh Sri Susunan Pakubuwono dari Surakarta. Itu sebenarnya ilmu lawas Jawa kuno tapi yang dihimpun. Jadi ilmu-ilmu Jawa kuno itu dihimpun kembali oleh atas perintah Sri Susunan Pakubuwono yang keberapa lupa. Nah, intinya begitu, kemudian dibukukan di dalam satu kitab begitu, terbit belum lama tahun 1700-an seingat saya.
kemudian dibakukan menjadi ilmu yang baku yang dipelajari oleh petani intelektual pada zamannya. Petani kalau yang baca itu kan ya petani yang pasti agak mau maju lah. Kalau yang tidak mau baca enggak, ya wis ketinggalan. Dia akan menggunakan metode yang begitu-begitu saja dengan sumber daya yang apa ya, kerjanya ini lebih berat begitu. Lebih soro. Lebih soro. Ada tambahan. Monggo, kasih ini. Matur nuwun, Mas Didi. Nggih. Enggak apa-apa langsung dipegang. Oke. Petani milenial itu kalau menurut saya bukan petani yang modern saja. Petani yang mengetahui arti Pranoto Mongso. Nggih. Karena apa? Petani yang milenial berarti segala ilmu mongso, ilmu omo dan sebagainya harus menguasai, kan gitu. Nggih. Kalau hanya mengandalkan insek dan mengandalkan pupuk-pupuk yang berlebihan, insya Allah labanya juga sedikit. Iya. Tambahan dari itu adalah maksud Mas Agus. Saya kira bisa ditambahkan adalah manfaat sprinkle ini bukan hanya sebagai alat siram memenuhi kebutuhan air, tapi pada saat bersamaan juga meminimalisir atau menekan perkembangan hama. Betul. Itu maksudnya kawan-kawan. Ya. Hama wabil khusus apa ini? Hama apa yang bisa diatasi? Kalau untuk petani cabai ya trip, untuk kebul dan kawan-kawannya itu yang jelas. Trip untuk kebul itu stok pestisida, insektisida dari toko kalau mau digotong ya kira-kira berapapun ya. Ini bukannya sombong atau pamer. Okay. Ini ada adik saya juga. Okay. CMK saya, cabai keriting saya itu umur 45 ya. Belum pernah spray sama sekali. Umur 45. Ada saksinya. Nah itu ilmunya bagaimana? Ilmunya. Yang jelas ya harus mengetahui Pranoto Mongso yang jelas. Bagaimana? Dari segi Pranoto Mongso bagaimana itu? Ya, kalau orang Jawa itu kan tanamnya harus dicari hari yang baik. Semua hari itu baik, tapi kan setiap manusia kan punya pilihan kan. Jadi menurut kita yang istimewa ya itu yang kita pilih kan. Hari tertentu ya. Yang dicarikan melalui, dan setiap manusia itu tidak sama, hari baiknya itu tidak sama. Gitu. Kan? Jadi itu kembali di hati kita. Jadi kalau di Jawa itu bukan asal tanam kawan-kawan. Ya kan, ada hitung-hitungannya. Itu sulit. Dan untuk sprinklenya tetap berperan loh itu. Nah, untuk mengurangi trip dan kutu kebul tadi. Iya. Ikhtiarnya maksudnya. Itu aja tambahan dari saya. Double ikhtiarnya. Bukan satu tahap saja, beberapa tahap. Gitu kawan-kawan. Matur nuwun berbagi ilmunya. Berikutnya adalah ke Pak Pak penjabat seumur hidup beliau. Ada yang berani mecat beliau ini. Pilihan rakyat ini. Pada level dusun. Sugeng Rawuh. Ini beliau ini diprovokasi oleh kawan-kawan untuk hadir ke sini ini. Matur nuwun rawuhnya, Pak. Oke, terima kasih. Pak Wo, ini jenengan tadi kok bersedia berkenan mengikuti kawan-kawan ini, pertimbangannya apa ya, Pak Wo? Gini, untuk versi saya ya. Ini untuk meningkatkan cara gampangannya ben penak nek nyambut gawe ngoten. Biar gampang bekerja. Meningkatkan kesejahteraan petani. Petani milenial khususnya untuk Pasir Harjo, dipelopori Mas Agus dan kawan-kawan dan adiknya ini, saya tertarik. Kemarin saya lihat, kok fleksibel, kok irit. Nah, terus saya kok tiba-tiba dalam hati kecil, aku kok pengen gitu. Nah, tadi siang saya telepon-teleponan, besok
nanti malam ya Pak ke rumah Mas Juli gitu. Oh iya. Ya untuk motivasi anak muda ojo main FF sampai ngeslot. Nah, kalau gini kan bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Saumpama terus ini pemerintah desa barang terus ngewangi nyengkuyung petani-petani kan ya alhamdulillah gitu Mas. Nggih. Kira-kira dana desa itu ada loh. Iya. Peran petani itu. Ini iya, kalau kepala desa atau lurah di level yang sifat statusnya kelurahan itu mau mengalokasikan dana desa untuk beli seperangkat alat ini, tidak harus dari saya, dari Taiwan, dari Cina, dari Amerika, silahkan. Itu untuk berbagai kebutuhan bisa, bukan hanya misalnya dipinjam pakaikan kepada petani dengan sewa yang terjangkau lah, tetapi juga untuk keperluan-keperluan misalnya pertemuan umum, rapat umum, di lapangan desa dan sebagainya, disiram dulu. Itu kalau dari bawah kan lama, banyak manfaatnya lah, acara-acara pengajian dan sebagainya, acara hiburan malam, apalagi kalau ada yang geger, semprot saja pakai itu damai biasanya langsung, karena adem bawaannya air itu, gitu. Pak Wo, kemudian ini tanamannya jenengan apa ini yang sudah mancep? Alhamdulillah untuk saya kemarin yang sudah panen cabai ya. Cabai. Dan sekarang masih umur 1 minggu saya mengencepkan menanam lagi cabai lagi. Cabai rawit. Keriting. Cabai CMK. Tapi di lahan lain maksudnya? Ya, di lahan lain. Oh, ya, ini sekedar pengetahuan. Yang di kota biasanya tidak tahu bahwa beliau ini pasti mendapat hak atas tanah sebagai apa ya? Memang haknya di desa itu banyak. Namanya bengkok. Di desa lain, di daerah lain disebut tanah khas desa atau bagaimana ya? Pokoknya begitulah. Hak atas tanah yang luas. Nah ini kalau nggak diatur irigasinya, menggunakan teknologi kira-kira biasanya habis berapa? Nah, untuk kemarin ya, untuk kemarin luasan terus tingkat bau itu 2.800, 2.500. 200 itu setengah bau. Ya, setengah bau. Lebih. 250.000 itu lebih. Saya kemarin memakai apa itu? Bahasa Jawanya ngerancai. Habis solar 15 liter. Nah, kemudian saya mengairi cabai yang sudah tua, itu saya habis 8 liter. 8 liter solar. 8.000 kali 9.000 aja 8. Berarti kan 64.000. 64.000. Nah, insya Allah kalau pakai ini kan lebih ringan lagi. Tapi bisa disambi ke kantor. Nah, bisa disambi ke kantor. Pagi-pagi nyalakan sprinkle, menghadap dulu, ya kan? Tinggal apel. Enggak, tapi sebetulnya untuk pengairan dari bawah tadi habis segitu sebenarnya murah. Tapi yang mahal apanya, Pak? Yang mahal yang menambah tenaga, biaya. Kan harus ada yang jaga, harus menyiram secara manual. Gitu, teman-teman. Jadi kalau BBM-nya saja masih terjangkau lah. Soalannya tenaga kerja. Nah, padahal bertani itu memang apa ya? Kalau ditekuni ya menghasilkan luar biasa, dahsyat. Tapi kadang-kadang kan ketemu harga yang remuk. Ya meskipun kalau tanaman bagus, harga jelek pun masih dapat lah. Kira-kira begitu. Sekali lagi, ini adalah podcast apa ya? Paling istimewa ini, jam 11 malam. Saya tetap seger aja, seneng aja dapat teman-teman. Nah sebentar lagi, insya Allah ini dalam perjalanan ada teman dari Situ Bondo sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Jadi berangkatnya asar tadi, ini tadi barusan telepon baru sampai Bendungan Karangkates atau Bendungan Insinyur Sutami di Malang, perbatasan Malang dan Blitar.
Mudah-mudahan sebentar lagi datang. Nah, kita tetap terima. Nah, ini toko model apa ini kok malam-malam buka ya? Tadi pagi juga ada teman dari Tuban, Pak Tahir, yang sudah saya upload juga videonya di channel ini. Nah, ini untuk closing atau penutupannya ini kepada siapa ini? Saya mohon Pak Wo, tausiahnya ini. Pak Wo ini sebagai bini sepuh, bukan bini silin. Kalau tausiah tidak ada. Ini cuma tambahan dan motivasi untuk orang-orang yang nggak suka bertani. Tani itu sebenarnya simpel. Setiap pekerjaan atau bertani itu kalau kita senang, insya Allah kita bisa membuahkan hasil. Segala macam sesuatu, contohnya bekerja di bengkel. Kalau kita senang dengan bengkel, kegiatan setiap hari kita bengkel, itu kita senang, insya Allah kita betah, kerasan, dan hasilnya bisa maksimal. Contohnya seperti saya sendiri, tidak ada cita-cita untuk bertani, itu tidak ada. Tapi kalau saya senang, mengerjakan, saya bedeng, saya ngobat, itu saya dengan niat dengan ibadah, niatnya senang, insya Allah jadi hasil yang barokah, insya Allah gitu. Karena hasil yang kemarin saya tanam cabai itu dapat harga yang cukup lumayan, saya sekarang ingin tambah lagi dengan teknologi yang lebih canggih lagi, seperti made in Thailand, Mas ya. Taiwan kayak Taiwan atau China kadang-kadang. Jadi ini yang 2 in kawan-kawan, ini yang 1,5 in. Cukup lah untuk cabai yang ini. Kalau kira-kira ini jagung, tebu, dan rumput gajah atau rumput kolonjono, odot dan sebagainya, itu cocok ya. Yang besar, sebab tanamannya kan nggak terlalu sensitif. Gitu, matur sembah nuwun, ini tausiah juga tadi Pak. Itu ilmu tingkat tinggi. Bagaimana bekerja diniati ibadah. Itu jarang orang yang dikiranya bekerja itu hanya mengejar harta, padahal enggak. Ibadah, ya kan? Pokoknya budal bismillah, mulai alhamdulillah, insya Allah barokah. Amin ya Allah. Itu ilmu tua itu kawan-kawan. Kalau enggak pilih sepuh kelasnya Pak Wo ini enggak bisa kayak begitu, gitu kan? Nah, saya kira podcastan malam ini sementara itu dulu. Kita sambung ke podcast berikutnya, dan terutama saya mengucapkan matur sembah nuwun sangat. Beliau ini 2 kali datang ke tempat saya, Mas Didi, Mas Agus, Pak Wo baru kali ini. Berikutnya kayak mengajak perangkat lain, kepala desa, camat, bupati. Insya Allah. Kalau perlu calon gubernur ke sini gitu. Ini berkomunikasi dengan kaum tani di mana-mana. Ya, alhamdulillah kita bisa berinteraksi. Saya senang sekali mendapat banyak kawan, dan itu membuahkan cara berpikir yang macam-macam. Bagaimana menyiasati misalnya di daerah pegunungan. Ada banyak cerita saya dengar. Di Lawang Malang itu saya masih terheran-heran, mengalirkan air sejauh 6 km kawan-kawan. Dari kaki Gunung Bromo ke arah barat sampai Longko Jajar itu 6 km dialirkan air, kemudian ditampung di waduk atau embung berukuran 50 meter kali 20 meter seingat saya, dalamnya 5 meter. Itu adalah Pak Nuri. Beliau tinggal di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beliau juga ingin main ke sini. Nanti kita dapat menggali pengalaman. Kalau perlu saya akan mendatangi langsung lokasi itu. Nah, dahsyat itu pengalamannya. Nah, begini-begini saya dapatkan setelah berinteraksi dengan teman-teman petani dari berbagai daerah. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang selama ini berkomunikasi aktif maupun pasif dengan saya melalui komentar maupun WhatsApp. Sekali lagi, ini saya ucapkan matur sembah nuwun Mas ya. Semuanya yang rawuh ke sini. Demikian saya akhiri podcast ini dengan salam sajalah langsung. Kalau doa-doa nanti kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.